Upaya pengambilan paksa jenazah pasien terduga COVID-19 kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Keluarga menolak pasien dimakamkan di pemakaman COVID dan membuat jenazah tertahan selama belasan jam di rumah sakit. Anggota keluarga dari pasien terduga COVID-19 terlihat menghadang sebuah ambulans yang akan membawa jenazah Landik Sanden, warga Tubanan, Surabaya, dari kamar jenazah Rumah Sakit Bakti Dharma Husada, Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Seluruh keluarga pasien telah menerima bahwa Landik akan dimakamkan dengan protokol COVID-19. Namun keluarga menolak Landik dimakamkan di lokasi pemakaman COVID-19 di TPU Babat Jerawat, Surabaya. Keluarga menginginkan pasien dimakamkan di TPU Jalan Tubanan, Surabaya karena keluarga meyakini status Landik bukanlah pasien positif COVID-19. Mediasi alot antara rumah sakit dan keluarga membuat jenazah Landik tertahan hingga belasan jam di kamar jenazah untuk menunggu hasil lab yang diperkirakan keluar hari Rabu. Dari kami keluarga, tadi pagi itu ya ada kesepakatan dari ada yang hadir, ada RT, ada RW, bahwasanya boleh dimakamkan di makam umum Islam Tubanan dengan catatan pakai protokol kesehatan. Setelah itu tidak diperkenankan, makanya terus dari rumah sakit suruh milih di Babat Jerawat atau di Keputih. Intinya kami tidak ada istilahnya ambil paksa atau gimana, yang jelas kita hanya menginginkan dimakamkan di makam Tubanan, Pak. Itu aja. Jadi istilah ambil paksa dan sebagainya tidak ada. Ini akhirnya kesepakatannya seperti apa, Pak? Dimakamkan belum ada kesepakatan sampai sekarang. Sampai sekarang warganya anaknya masih di ruang jenazah, Pak. Dan masih berharap mau dimakamkan di kampung. Dimakamkan. Diketahui Landik Sanden dirawat di Rumah Sakit BDH Surabaya sebagai pasien pneumonia akut disertai tekanan darah tinggi, mengalami kehilangan sadaran dan akhirnya meninggal dunia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Untuk memperbarui informasi mengenai warga yang menghalangi pemakaman jenazah terduga COVID-19, kita bergabung dengan rekan kami Rean Yudhistira. Selamat siang, Rean. Sampai saat ini sudahkah kemudian ada kesepakatan antara pihak keluarga dan juga rumah sakit? Ya, benar sekali Ken dan juga pemirsa. Saat ini kami akan mencoba mengkonfirmasi kepada pihak gugus tugas penanganan COVID-19 Surabaya terkait dengan peristiwa kemarin di mana ada salah seorang yang terduga pasien COVID-19 meninggal dunia. Dari pihak keluarga meminta kepada pihak Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Benowo, Surabaya agar jenazah tersebut dimakamkan di tempat pemakaman umum, bukan di tempat pemakaman khusus COVID-19 di Babat Jerawat. Dan ada peristiwa lagi di mana dari pihak anak dari pasien tersebut menghalau atau menghalangi mobil ambulans, mobil jenazah yang akan membawa jenazah ayahnya ke ke tempat pemakaman khusus COVID di Babat Jerawat, Surabaya. Lantas bagaimana perkembangan terkini dari peristiwa tersebut? Saat ini kami telah bersama dengan Bapak Irfan Widianto selaku Wakil Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surabaya. Selamat siang Pak Irfan. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Irfan, bisa dijelaskan bagaimana proses mediasi dan akhirnya bagaimana jenazah tersebut dimakamkan di mana Pak? Di tempat pemakaman khusus COVID kah atau di tempat pemakaman umum Pak? Ya. Jadi kemarin alhamdulillah pukul 23.30 tepat ya, untuk jenazah sudah dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Babat Jerawat yang diperuntukkan untuk khusus COVID-19 di Surabaya, tepat pukul 23.30. Berarti dari pihak keluarga sudah menerima Pak ya untuk hasil diagnosa ataupun hasil tes dari pasien ataupun jenazah ini sendiri seperti apa Pak Irfan? Jadi akhirnya kita semua memang memahami ya perasaan keluarga seperti apa, kita semua memahami dan kita jelaskan secara santun, penuh empati, dan memang kita memahami lah perasaan kehilangan orang yang tercinta itu bagaimana. Oleh sebab itu setelah kita jelaskan dan juga tim medis dari gugus tugas juga turun untuk menjelaskan, dibantu dengan Pak
camat ya, kemudian Pak Lurah, kemudian Kapolsek ya, Pak Dan Ramil, akhirnya pihak keluarga bisa menerima. Untuk hasilnya Pak seperti apa Pak Irfan? Jadi hasil tesnya Pak Irfan. Untuk hasilnya kita memang khusus untuk probable COVID itu tidak perlu menunggu hasil swab. Ketika gejala-gejala klinisnya sudah tampak, maka itu sudah bisa dikategorikan bahwa almarhum adalah suspek COVID-19. Jadi sehingga kita memutuskan bahwa almarhum harus dimakamkan di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah kota. Walaupun sebelumnya mereka tetap berkehendak untuk memakamkan di makam kampung ya, di Tubanan. Akan tapi kita jelaskan sesuai dengan Perwali nomor 28 tahun 2020, di mana pemerintah kota sudah merekomendasikan untuk 2 tempat ya di Surabaya, itu di Kepote dan di Babat Jerawat, di mana di situ juga dengan harapan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, karena salah satu syaratnya di makam itu adalah bahwa dia 250 meter dari sumber air dan 500 meter dari pemukiman. Jadi kalau dimakamkan di makam kampung seperti di Tubanan, maka tidak memenuhi syarat itu. Sehingga kita memberikan pengertian secara mendalam ya kepada pihak keluarga untuk bahwasanya ini memang semata-mata adalah untuk supaya keselamatan warga yang diutamakan, supaya tidak terhindar dari penularan COVID-19. Ya, untuk gejala klinis awal sendiri Pak, dari pasien sendiri ketika datang ke Rumah Sakit Bakti Dharma Husada itu seperti apa Pak? Ya, keluhannya Pak? Pada saat datang memang almarhum memiliki penyakit penyerta ya, yaitu diabetes mellitus. Akan tapi gejala klinis yang lain yang tampak adalah beliau sesak nafas ya, dan pneumonia, dan akhirnya penurunan kesadaran yang cepat, dan itu bisa salah satu dikategorikan gejala klinis untuk suspek probable COVID-19. Baik, terima kasih Pak Irfan Widianto selaku Wakil Sekretaris Penanganan Gugus Tugas COVID-19 di Kota Surabaya. Ini tadi Ken dan juga Alfat informasi yang bisa kami bagi dari Surabaya terkait dengan kasus pihak keluarga meminta kepada pihak rumah sakit agar jenazah terduga pasien COVID-19 ini dimakamkan di tempat pemakaman umum, bukan di tempat pemakaman khusus COVID Babat Jerawat Kota Surabaya. Ken Ane, Muhammad Alfat kembali kepada Anda di Jakarta. Terima kasih Rehan Yudhistira informasinya dari Surabaya, Jawa Timur.